1 minggu yang lalu Bu Siska menawariku untuk pindah ke kantor pusat. Aku sudah bekerja selama 2 tahun di sini. Setelah lulus SMA, aku memutuskan bekerja di pabrik dan menolak tawaran keluarga Ditya untuk membiayaiku melanjutkan kuliah. Aku tidak mau menjadi beban keluarga Ditya. Selama ini mereka sudah membantu kebutuhan hidup keluargaku. Dia belum resmi menjadi suamiku. Aku merasa belum pantas menerima lebih banyak lagi bantuan dari mereka. Bukannya lu udah nolak tawaran Bu Siska kemarin? Tanya Citra. Aku cuman minta waktu buat mikir dulu, jawabku. Jadi kamu bakalan nerima tawaran itu? Tanya Riri dengan nada berharap. Riri juga ditawari pindah ke pusat, karena memang kinerja kami dinilai sangat bagus oleh atasan. Riri tanpa pikir panjang menerima tawaran tersebut, sedangkan aku masih menimbang-nimbang tawaran tersebut karena kantor pusat berada di ibu kota. Jarak dari sini ke ibu kota kurang lebih 10 jam perjalanan jika memakai jalur darat. Aku tidak mau menjalani hubungan LDR dengan Ditya. Ditambah Ditya bilang akan secepatnya melamarku. Aku takut Ditya memintaku menjadi ibu rumah tangga setelah menikah nanti. Padahal kontrak kerjanya 2 tahun. Maka dari itu aku berencana akan mendiskusikan dulu dengan Ditya sebelum mengambil keputusan. Tapi aku bertekad sangat bulat untuk menerima tawaran tersebut. Aku akan pergi meninggalkan segala kenangan buruk di sini. Gajiku naik 3 kali lipat. Aku akan membawa nenek dan adikku ke ibu kota nantinya. Iya, aku akan menerimanya, jawabku. Bukannya Mas Ditya mau ngelamar kamu ya? Tanya Tina khawatir. Cih, kenapa lu? Takut banget ya gue gak jadi tumbal cemsmen lu, batinku. Aku pengen ngejar karir dulu, bahagiain nenek dan nyekolahin Dipta. Baru deh jadi istri dan ibu yang berbakti, ucapku. Bagus. Gue seneng banget dengernya. Riri menggenggam tanganku. Udah ngobrol sama Mas Ditya? Tanya Sinta. Aku menggelengkan kepala. Kalau Mas Ditya gak ngizinin gimana? Tanya Tina. Kalau dia cinta sama aku, dia pasti nunggu aku selama 2 tahun, ucapku tanpa beban. Kalian kan udah pacaran hampir 4 tahun, kamu masih minta dia nunggu kamu, lirih Tina. Aku rasa sekarang Mas Ditya berubah. Udah gak perhatian lagi sama aku, cicitku. Maksud kamu? Tanya Sinta. Mas Ditya udah gak perhatian lagi sama aku. Aku curiga dia punya wanita idaman lain, lirihku. Aku melihat wajah Tina tegang mendengar ucapanku. Jangan mikir macem-macem, kita semua tahu bucinnya Mas Ditya ke kamu, ucap Tina. Bucin nenek lu, cibirku dalam hati. Emang kamu punya bukti kalau Mas Ditya punya selingkuhan? Tanya Riri. Feeling aja sih, kekehku. Jangan nuduh sembarangan kalau gak ada bukti, ucap Tina. Kemarin aja pas aku bilang aku sakit, dia gak datang ke kontrakan. Biasanya kan dia beliin bubur sama obat, terus maksa-maksa aku periksa ke dokter, lirihku. Mas Ditya kan sibuk kerja, dia lagi ada di luar kota ngurusin cabang baru, ucap Tina. Kok kamu tahu banget? Nah, tanyaku sambil menarik sebelah garis bibirku. Kemarin Mas Ferdi berangkat bareng soalnya sama Mas Ditya, jawab Tina gelagapan. Ferdi adalah kakak Tina yang sering bekerja sama dengan Ditya. Oh, ucapku datar. Aku cukup puas melihat Tina yang salah tingkah. Saran dari gue sih ya, lu jangan sia-siain cowok baik kayak Ditya. Lu mau ditinggal si Ditya demi karir, cibir Citra. Bilang aja lu mau gantiin posisi gue di kantor pusat, cibirku dalam hati. Aku setuju sama Kak Citra, ucap Tina. Ikutin aja apa kata hati kamu, Sinta tersenyum padaku.
Gue bakalan selalu dukung apapun keputusan lu, Riri menepuk-nepuk bahuku. Hatiku menghangat mendengar ucapan Sinta dan Riri. Sepertinya mereka benar-benar tulus berteman denganku. Kalau gue sih lebih milih jadi istrinya si Ditya. Realistis aja sih sekarang, lu kerja di sana juga gak bakalan dapet duit sebanyak kalau lu jadi istri si Ditya, nyinyir Citra. Iya sih Kak, cuman feel-nya beda kalau kita dapet uang dari hasil keringat sendiri, ucapku mantap. Tina nampak gelisah hingga kami berpisah. Aku yakin dia sangat ketakutan aku tidak jadi menikah dengan Ditya. Waktu persembahan tumbal sudah dekat. Saat sampai di kontrakan, Ditya menelponku. Aku menarik sebelah garis bibirku. Sepertinya Tina sudah laporan pada ayang bebnya. Segera aku geser gambar telepon warna hijau di ponselku ke arah atas. Halo Mas sayang, aku dengar kamu mau nerima tawaran untuk bekerja di kantor pusat. Tahu dari mana? Gak penting Mas tahu dari mana, kok kamu gak bilang-bilang ke Mas? Nunggu waktu yang tepat Mas, kamu udah gak ngehargain Mas. Lagi, bukan gitu Mas. Aku juga masih mikir-mikir. Mas gak setuju, minggu depan Mas lamar kamu. Mas mau istri Mas nanti gak kerja. Tapi aku mau kerja Mas. Berapa sih gaji kamu di sana? Mas kasih 3 kali lipat? Bukan masalah gaji Mas. Aku pengen pengalaman kerja dan ngerasain uang hasil kerja kerasku sendiri. Cuman 2 tahun aja kok. Abis itu kita nikah. 2 tahun, Lita. 4 tahun Mas udah nunggu kamu. Tahun kemarin aku udah ngajak nikah. Mas bilang belum siap. Iya Mas siapnya sekarang. Kalau aku tetap mau nerima tawaran kontrak ini. Gimana Mas? Jadi kamu lebih milih karir daripada Mas. Kenapa harus milih Mas? Aku bisa kan dapat keduanya. Mas gak bisa, kalau kamu milih karir, hubungan kita sampai sini aja. Ya udah Mas, mungkin emang jodoh kita sampai di sini aja Mas. Ucapku tanpa beban, hening, cukup lama Ditya berpikir. Sepertinya dia sangat terkejut mendengar aku menerima saja dia putuskan seperti itu. Dulu, jika Ditya marah sedikit saja, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafnya. Jika Ditya mengatakan kata putus aku akan menangis dan memohon agar tidak pernah menyebutkan lagi kata mengerikan itu. Bodohnya aku. Kak kamu yakin? Aku ingin tertawa terbahak-bahak mendengar keputusasaan Ditya. Apapun yang aku lakukan sekarang, dia tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Iya. Selama ini aku selalu sabar menunggu Mas. Sekarang giliran Mas yang sabar menungguku. Oke, Mas izinin kamu kerja di kantor pusat. Tapi sebelum itu kita harus menikah dulu. Mas takut kamu kepincut lelaki lain di sana. Jika kamu sudah Mas ikat, setidaknya Mas akan tenang. Oke, lalu aku memutuskan sambungan telepon. Kepincut laki-laki lain. Ndasmu, aku membanting ponselku kesal. Keesokan harinya aku bekerja seperti biasanya. Aku menemui Bu Siska untuk membicarakan tawaran kerja di kantor pusat. Bu Siska sangat senang mendengar aku akan menerima tawaran tersebut. Bu Siska bilang aku sudah membuat keputusan yang tepat. Seneng banget deh. Akhirnya kita barengan ke pusat. Riri memeluk tubuhku. Yah, aku sendirian deh di sini, Sinta mencebikkan bibirnya. Tahun depan kamu pasti kepilih kok, aku memberinya semangat. Jangan putus asa, kita janji tiap malam video call sama lu kekeh Riri. Janji ya, rajuk Sinta. Ayaye siap kapten, ucapku. Udah ngomong sama Mas Ditya, tanya Riri. Udah, jawabku. Dia ngizinin, tanya Sinta kepo. Syaratnya harus nikah dulu, jawabku. Wah, Mas Ditya beneran bucin akut, kekeh Sinta.
Aku emang patut untuk dibucinin sih, sombongku. 3 minggu lagi katanya kita pindah ke kantor pusat, ucap